Assalamualaikum, selamat siang Bu Tiara. Ya, selamat siang, Bu Nila. Apa kabarnya ini Bu Tiara? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ini, Bu. Oke Bu Tiara, pada siang hari ini Bu Tiara akan melakukan coaching, oke, Ya, bersama rekan sejawatnya. Nah, yang perlu nanti Ibu perhatikan pada saat melakukan coaching, nanti ada beberapa penilaian yang perlu Ibu perhatikan, yaitu bahwa apakah nanti di dalam coaching Bu Tiara sudah sesuai dengan alur tirtanya. Terus bagaimana pertanyaan yang akan disampaikan itu nanti berbobot atau pertanyaan yang hot perlu disampaikan. Terus responnya, bagaimana respon dari seorang kucing pada saat memberi jenengan pertanyaan, serta prinsip-prinsip dalam melakukan coaching itu sendiri. Nah, itu ada beberapa penilaian yang perlu Ibu perhatikan, serta bagaimana kemitraan atau kemitraan dengan ini coachingnya juga, serta bagaimana prosesnya Ibu memberikan pertanyaan dan umpan balik itu ada proses kreatif dan yang berkompeten, gitu nggih. Terus yang perlu saya tanyakan kepada Bu Tiara itu nanti indikator-indikator yang ingin dikembangkan nanti sekitar apa saja ya Bu? ya Bu Nila, memang benar saya akan melakukan coaching hari ini dengan rekan sejawat saya, yaitu Pak Vivin. Adapun indikator coaching yang ingin saya kembangkan, yaitu keterampilan di mana saya bisa hadir penuh dalam proses coaching itu nanti. Kemudian keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk bisa memunculkan ide-ide kreatif dari coaching. Kemudian saya juga ingin mengembangkan keterampilan mendengar aktif seperti itu, Bun. Baik. Ya, perlu yang saya ketahui lagi, Bu, bagaimana bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu lakukan, yang ini Ibu observasi, kompetensi yang spesifik yang bagaimana? Ya, Bun. Yang pertama yang ingin saya kembangkan atau saya gali lebih jauh lagi yaitu tentang keterampilan pengajuan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti yang bisa mengeksplor kompetensi Uci itu sendiri untuk bisa menemukan ide-ide atau gagasan serta solusi yang terbaik atas permasalahannya. Kemudian juga menjadi pendengar yang aktif yang bisa uh, memberikan ini ya apa ide atau bagaimana sebagai pendengar yang aktif dalam proses coaching itu nanti. Seperti itu, Bu. Oke, baik, Bu. Jadi nanti tadi sudah saya sampaikan untuk rubrik penilaian yang perlu Ibu Tiara perhatikan. Jadi nanti saya akan melakukan pengamatan yang Ibu lakukan terhadap rekan sejawatnya. Monggo saya persilakan untuk dapat melakukan coaching hari ini. Ya, Bu, terima kasih. Selamat pagi, Pak Vivin. Selamat pagi Bu Tiara. Ya, Pak Vivin. Ada apa ini? Kok tiba-tiba pengen ngobrol sama saya? Kayaknya kok ada permasalahan atau ada beberapa hal yang ingin dibicarakan ini dengan saya. Nggih Bu, ini Bu. Saya kok sedang merasa galau Bu, terkait tugas yang baru saja diberikan pada saya Bu. Tugas apa itu, Pak? Jangan galau-galau, Pak. Nggih. Gini Bu, ceritanya gini. Di sekolah saya kan eh, eh, ada ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikulernya itu baru pramuka Ibu. Pada rapat rapat Dewan Guru kemarin, saya diberi mandat oleh kepala sekolah untuk apa namanya menjadi penanggung jawab ekstrakurikuler, dan saya kok merasa galau kok ekstrakurikuler kalau saya cuma ekstrakurikulernya ini nanti hanya pramuka saja nggih, nanti apakah ada yang kurang atau gimana, saya kok galau Bu, apa ya intinya gitulah Bu, galau karena ekstrakurikuler cuma satu, saya ingin intinya lebih mengembangkan lagi ekstrakurikuler Bu. Ya, baik. Menarik sekali ya Pak Vivin ya. Ekstrakurikuler di tempatnya Pak Vivin baru satu. Pak Vivin ingin mengembangkan ekstrakurikuler apa ya yang bisa dikembangkan di situ. Nah, Benar sekali. ini kira-kira kita ngobrol-ngobrol ini nanti
tujuannya. Baleni Pak Tir. Baleni. Mall. Nah, ya. Baik Pak Vivin, ini nanti atas permasalahan Pak Vivin kan ingin mengembangkan ekstrakurikuler apa ya yang enak, yang baik, yang selain kegiatan pramuka di situ yang cocok untuk di sekolah Pak Vivin. Nah, ini kira-kira dari obrolan kita ini nanti Pak Vivin tujuannya ini pengen apa? Pengen mendapatkan apa gitu? Dari sharing nanti saya ingin mendapatkan itu Bu. Ada ekstrakurikuler lain yang dimana ekstrakurikuler itu tidak jauh dari apa namanya Bu ya, kearifan lokal sekitar sekolah Ibu, yang dimana itu nanti ekstrakurikulernya itu seperti apa, terus nanti apakah ekstrakurikuler yang ini nanti bermanfaat bagi siswa itunya seperti apa, saya masih galau Ibu. Ya, kalau saya tangkap tadi yang sesuai ekstrakurikuler apa yang sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat ya Pak. Nah, kira-kira kearifan lokal seperti apa yang ada di situ? Kalau saya amati, kalau di sini Bu, itu untuk kearifan lokalnya itu ada sentra batik Bu. Mungkin kalau sentra batik, kalau batiknya saya masukkan ke ekstrakurikuler itu apakah bisa atau tidak ya Bu? Itu yang saya masih bingung. Ya, kalau menurut saya kearifan lokal di situ batik itu bisa Pak jenengan angkat sebagai ekstrakurikuler. Nah, nanti mungkin Pak Vivin ada ide atau gagasan seperti apa ini mau ke depannya ini kalau misalnya mengambil ekstra batik ini bagaimana Pak? Maksudnya ekstranya itu nanti akan seperti apa atau akan jenengan kembangkan untuk apa saja yang akan didapat anak-anak dari situ dari membatik ini? Oke Bu, itu salah satu yang menjadi kegalauan saya. Nanti kan misalnya saya sudah mengangkat batik, terus nanti mungkin dari kegiatannya mungkin dari nol dulu Bu. Mungkin rencana saya itu seperti itu. Terus nanti mungkin apa namanya, hasil yang bisa didapatkan oleh anak kan, selain batik itu kerajinan itu juga di sini ternyata memiliki nilai jual yang tinggi, nilai ekonomi yang tinggi. Jadi saya harapkan nanti anak punya keterampilan khusus di dalam kegiatan membatik sehingga nanti pada saat dia sudah masuk dalam apa namanya, dunia masyarakat itu sudah mempunyai apa namanya, keterampilan membatik Bu dalam kegiatan apa namanya, kegiatan ekonominya seperti itu Bu mungkin. Ya, menarik sekali ya Pak. Wah, itu berarti harga jual batiknya sendiri itu sangat itu ya meningkat ya di situ ya. Maksudnya harganya sekitar berapa itu Pak kalau misalnya dijual itu? Oh, kalau di sini Bu untuk batik tulis kalau dijual itu mungkin rentang harganya itu paling rendah itu di antara 80-an sampai ratusan, bahkan ada yang sampai jutaan Bu, tergantung tadi motifnya, bahan kainnya, lalu apa namanya, intinya kerumitan dalam pembuatannya itu menentukan harga juga. Ya, nah kalau di situ sudah ada ibaratnya itu tentang kearifan lokal di situ, berarti banyak dong Pak. Maksudnya dari mungkin di situ mungkin ada pengrajin atau mungkin ada wali murid atau bagaimana yang sudah bisa itu. Kan di situ katanya kan kearifan lokal itu bagaimana Pak? Ya sudah bisa Bu, tapi ternyata kemarin saya coba untuk tanya pada anak, ternyata mereka belum apa namanya, belum pernah sama sekali terjun langsung atau apa namanya, terjun langsung atau terlibat langsung dalam proses pembatikan Bu. Bahkan mereka saya tanyain untuk prosesnya apa saja itu tidak tahu Bu. Nah itu mungkin yang bisa apa namanya menjadi jalan saya untuk oh ini mungkin bisa ini kan ekstrakurikulernya. Ya, bisa untuk ide inilah. Mosok ya di daerah sentra batik tapi anak-anaknya kok nggak bisa batik gitu kan. Hanya ibu-ibunya saja. Seperti itu Ibu. Nah ini sebagai langkah awal panjenengan ini untuk mengenalkan ke anak ini bagaimana Pak? Saya punya ide Bu, apa gini ya, nanti pengenalannya itu tidak langsung mendadak langsung ke batiknya. Mungkin bisa saya kenalkan kepada motif-motifnya dulu melalui apa namanya, ekstrakurikuler menggambar di kelas atau nantinya di dalam kegiatan pembelajaran atau di luar nanti membuat motif-motif
batik melalui media gambar dulu atau di kertas dulu bisa Bu mungkin. Terus setelah itu nanti baru bertahap. Nanti itu bisa dimulai dari kelas 1, nanti berjenjang, kelas 2 berjenjang, ketiga berjenjang, nanti sampai kelas 6 atau kelas besar nanti bisa membuat produknya langsung walaupun hanya dalam skala kecil. Seperti itu Bu, mungkin rencana saya seperti itu Bu. Ya, itu ide bagus sekali Pak, kreatif sekali. Nah, itu berarti bisa jenengan angkat Pak. Jadi dari menggambar itu jenengan bisa menemukan satu lagi selain batik Pak. Tadi tentang menggambar itu bisa dijadikan alternatif juga. Nah, ini untuk itu pasti jenengan sudah ada gambaran lah Pak. Yes. Nah, kira-kira itu yang akan saya butuhkan untuk memunculkan ide ini atau gagasan saya ini apa ya, atau butuh bantuan siapa ya. Nah, jadi itu jenengan bisa atau butuh kolaborasi dengan siapa nggak Pak untuk ekstra itu tadi? Itu tadi sudah muncul 2 loh Pak, malah membatik dengan menggambar. Ini gimana? Oke. Mungkin yang bisa saya libatkan Bu dalam rencana ekstrakurikuler ini mungkin yang pertama tetap kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Lalu yang kedua adalah rekan-rekan guru agar guru kelasnya masing-masing agar dapat memberikan pembelajaran seni menggambar dalam hal ini adalah membuat motif-motif batik ya sesuai dengan kearifan lokal. Nantinya selain itu juga setelah proses membuat pola sudah jadi, nanti di kelas selanjutnya bisa menyanding, saya bisa menggandeng atau meminta bantuan orang tua murid yang bekerja atau berprofesi sebagai pembatik Ibu, seperti itu. Jadi nanti ada berjenjang mulai dari membuat pola, membuat proses pemolaan di kertas, setelah itu disalin di kain, lalu proses pembatikannya itu sendiri. Jadi mungkin itu Ibu ide dari saya mungkin. Iya, menarik sekali ya Pak. Berarti nanti akan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dan juga orang tua siswa. Adakah yang lain Pak? Mungkin jenengan butuh kerjasama ini dengan siapa? Mungkin soalnya kan kalau misalnya tadi membatik itu kan anak dikenalkan dulu proses menyanting, kemudian ya dan lain-lain itu kan ada bahannya Pak. Ya. Apakah di sekolah Anda sudah ada atau bagaimana nanti? Yeah. Yang terkait tadi itu tadi ibunya yang sebagai orang tua yang sebagai profesi pembatik juga bisa, saya bisa mengambil atau mengambil barang dari situ, mungkin bisa memilihnya dari situ. Terus nanti bisa juga melalui toko-toko yang mungkin menyediakan seperti itu Bu. Ya, bagus sekali itu Pak. Nah, kira-kira ini tadi pasti kan ada hambatan ya Pak dengan ide-ide itu tadi. Nah, kira-kira apa yang menjadi kendala atau hambatan utama Pak Vivin untuk mengembangkan atau mengambil ekstra ini? Saya rasa hambatannya adalah yang pertama mungkin waktu Ibu. Waktu di mana anak-anak di jam sekolah sudah sangat padat kegiatannya, lalu ada pramuka di akhir minggu, mungkin pada penempatan waktu saja Ibu mungkin. Karena proses pembatik ini tidak proses yang cepat, memerlukan proses yang panjang. Mungkin itu hanya hambatan waktu. Terus untuk hambatan yang lain adalah di mana minat siswa ini Bu nanti. Mungkin kalau mereka suka menggambar, tapi nanti kalau dihadapkan dengan produk yang kegiatan yang menghasilkan produk, saya belum tahu Bu minat mereka itu gimana. Mungkin itu saja Bu hambatannya Ya, mungkin ada di pikiran saya. Nah, ya, berarti yang pertama hambatannya adalah waktu dan minat siswa ya Pak ya. Nah, untuk mengatasi ini kedua, mungkin kalau waktu memang nanti kita bisa itu ya Pak ya, tapi kalau untuk minat siswa sendiri, nah ini untuk memunculkan itu, gimana ini solusi yang bisa jenengan peroleh ini, atau solusi apa yang terbaik lah untuk bisa memunculkan minat siswa itu sendiri? Ya, mungkin yang bisa saya lakukan adalah itu tadi Bu, menggandeng pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah saya juga bisa menggandeng dinas perindustrian mungkin Bu, di mana pihak tersebut bisa menjelaskan bahwasanya batik juga termasuk barang kerajinan yang bernilai tinggi, nanti kelak di masa depan bisa menjadi profesi juga, bahkan bisa menghasilkan penghasilan seperti itu Bu. Mungkin seperti itu Bu. Ya, betul sekali ya Pak. Menarik sekali itu ide batiknya itu. Nah, dari pembicaraan kita ini tadi Pak, kira-kira komitmen apa yang jenengan miliki nih Pak?
komitmen yang saya miliki Masalahnya. adalah nanti saya juga harus merancang apa namanya proposal kegiatannya Bu, mungkin atau eh, blueprintnya katakanlah ya blueprint atau rangkaian kegiatannya mungkin terus saya konsultasikan kepada kepala sekolah mungkin nanti setelah jadi seperti itu Bu. Ya, betul, Pak. Nah, ini kira-kira kapan ini, Pak, akan jenengan realisasikan ide ini? Oh, untuk perencanaan mungkin 1 minggu Ibu, tapi untuk realisasinya mungkin bisa di tahun ajaran depan karena ini sudah masuk ujian semester gitu, mungkin tahun ajaran depan Bu. Betul, menarik sekali ya Pak ya. Nah, itu nanti Kak, ya betul ini sudah mau akhir Pak. Nanti saya tunggu ya Pak ya, Ini. kelanjutan ceritanya itu nanti. Nah, kira-kira ini tadi setelah kita ngobrol-ngobrol ini tadi Pak Vivin, mungkin umpan balik atau refleksi apa yang Pak Vivin dapatkan atau yang sudah muncul, ide-ide apa yang sudah muncul dari pembicaraan kita ini Pak? Ya, terima kasih Bu. Berdasarkan perbincangan kita hari ini tadi, alhamdulillah saya sudah mendapatkan ide-ide dan gagasan terkait ekstrakurikuler yang ingin saya adakan, yang menjadi apa namanya sandingan dari pramuka tadi, bahwasanya saya menemukan bahwa ada ekstrakurikuler membatik, di mana membatik itu termasuk kearifan lokal dari daerah setempat sekolah, di mana batik tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi. Seperti itu, Ibu. Ya, menarik sekali itu Pak. Memang sangat bagus idenya Pak Vivin untuk mengangkat kearifan lokal, apalagi nanti bisa mengangkat devisa juga ya Pak ya, dengan ada penghasilannya, itu memang sangat berguna sekali untuk anak-anak. Nah, terima kasih ya Pak Pipin Oke. untuk perbincangan kita hari ini. Saya tunggu itu nanti gimana realisasinya. Semoga rancangan Pak Pipin untuk menyandingkan ekstrakurikuler itu diterima oleh sekolah dan nanti saya tunggu kabar baiknya Pak. Nanti kalau misalnya butuh ada ngobrol-ngobrol lagi nanti saya siap Pak. Terima kasih Pak Pipin. Terima kasih Bu Tiara sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Oke, terima kasih. Untuk hari ini Bu Tiara sudah melakukan coach kepada rekan sejawat yang sudah saya lihat dari tadi, pengamatan yang sudah saya lakukan. Ini ada beberapa catatan bahwa jenengan sudah sikap coach sudah mampu membuat kucing merasa nyaman, sudah mampu menyampaikan tujuan-tujuan dalam pertemuan nanti, serta yang tidak kalah pentingnya bahwa seorang kucing itu adalah dia merasa nyaman saat berdialog dengan coach, serta dalam menyampaikan dengan perasaan yang senang, mindfulness-nya juga sudah terlihat, sudah tampak ramah dan merespon segala permasalahan yang dihadapi oleh rekan sejawat. Nah, jadi untuk memberikan solusi, tadi sudah tampak bahwa seorang coach mampu memberikan simulasi untuk menemukan sebuah permasalahan itu. Tapi ada beberapa sedikit catatan, yaitu bahwa nanti saat diulangi ada coach, ada identifikasi yang lebih cukup untuk menanyakan permasalahan yang dihadapi orang coach. Itu aja catatan yang perlu saya sampaikan kepada coach. Sekarang yang mau tanyakan, dari tadi jenengan melakukan coaching, apakah indikator yang sudah Ibu Tiara temukan waktu melakukan coaching, indikator-indikator yang ingin jenengan sampaikan, apakah sudah ada, sudah ditemukan? Ya, Bu Nila, terima kasih untuk tadi responnya. Ini tadi untuk indikator yang saya ingin kembangkan sudah ada Bun, gimana Puci bisa menemukan ide atau gagasan yang ingin ia kembangkan lah dari permasalahan itu. Dia juga sudah banyak menemukan ide-ide termasuk tadi kan tentang permasalahan ekstrakurikuler apa yang bisa melengkapi ini yang sudah ada, itu sudah muncul Bun, sangat menarik sekali. Kemudian sudah ada solusinya, sudah tata rapi, tinggal pelaksanaan rencananya nanti di ACC apa tidak Bun. Saya sudah berhasil untuk melakukan ini mengajukan pertanyaan yang berbeda, tapi untuk permasalahannya yang berikutnya yaitu sebagai pendengar aktif saya juga sudah mampu untuk bisa mendengarkan, kemudian bisa ibaratnya memunculkan lah ide-ide atas solusi permasalahannya seperti itu Bun. Terima kasih. Ya, baik.
Saya kira untuk catatan saya buat jenengan, buat Bu Tiara sudah cukup. Semoga nanti ke depannya kita pada saat melakukan coach, Bu Tiara sudah lebih baik, sudah menemukan ide-ide, sudah bisa memberikan simulasi atau stimulus pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Itu saja Bu. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.